perkataan Al-Imam Ibnu Sulaiman Ad-Darani, bahwasanya beliau berkata, aslu kulli khair atau aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Sumber semua kebaikan, pangkal semua kebaikan di dunia hingga kelak nanti di akhirat itu satu hal: takut dengan Allah. Anda akan meraih semua kebaikan dunia dan akhirat dengan takut kepada Allah. Mafhumul mukhalafah, aslu kulli syarrin, pangkal dari semua keburukan adalah tidak takutnya seseorang kepada Allah. Kebaikan itu diraih dengan kita takut sama Allah. Syar, keburukan, dengan kita nggak takut sama Allah. Al khair itu kebaikan, amal soleh, ya, dan lain-lainnya, ketaatan kepada Allah, kuncinya dengan kita takut sama Allah. Nah, hadirin, kalau sudah nggak takut sama Allah, kita nggak akan meraih kebaikan dunia sampai akhirat. Sekarang pertanyaannya, takut ini ada kelasnya. Ada takut kelas 1, takut kelas 2, ada yang kelas 3. Dengan apakah takut ini diraih? Kita kalau ditanya takut, semuanya ngomong takut sama Allah. Ndelok sing hadir iku jek meneh mbek Gusti Allah, mbek polisi wedi. Kita sama makhluk aja takut, sama Allah lagi. Lah sekarang gini, untuk meraih takut kepada Allah ini gimana? Pertama, yang membuat kita takut kepada Allah adalah ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama, inna ketemu dengan ma, ada tuh hasrin, nggak ada lain, nggak ada bukan. Yang benar-benar takut kepada Allah itu cuman ulama, orang punya ilmu. Jadi kebalikannya, semakin minim ilmu, semakin tidak takut kepada Allah. Ya. Makanya ada pernyataan ulama yang mengatakan seperti ini, ma'usiya rabbi bima'siyatin a'dhamu minal jahli. Kok iso sih? Tidaklah dimaksiati Allah dengan kemaksiatan yang lebih parah dari kebodohan. Loh, emang zina itu enggak maksiat parah? Emang minum khamr itu enggak parah? Semuanya parah. Tapi sumber dari semua kemaksiatan adalah jahlun, enggak kenal Allah. Maka itu raihlah ilmu, tuntutlah ilmu agar kita punya khosyah dan takut kepada Allah. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, ada kitab namanya apa? Sulamu Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini kitab yang dibaca di pondok-pondok. Tahu nggak? Lagu Cucak Roworo gak kan? Nih, ini kitab ini sudah kayak orang nahwiyin di pondok-pondok ini sudah kayak wajib.
Sulamut Taufik. Yang ngarang Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ahli ibadah. Nih, amalannya banyak. Beliau berkata, berkaitan dengan ini beliau berkata apa? Al ilmu khosyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu sama dengan takut. Mau tahu orang punya ilmu, ya yang takut sama Allah itulah orang alim. Ono wong apal iku apal iki, ketoke alim, tapi kok wani maksiat, ya berarti dia itu nggak takut sama Allah, nggak punya ilmu. Lu punya ilmu apal iki, ya suratul ilmi faqat, bukan hakikat ilmu. Nggih. Al ilmu khasyah kulluhu yu'raf bidzaka ahluhu. Yeah. Al ilmu bil ahwali yazku wa bil a'mali wa laysa bil aqwali wa kathratul jidali. Ini perkataan beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir niki memang kalau ngomong seperti itu pantas. Memang ahli ibadah. Quran bendino khatam. Kalau paringi wonten wiridnya beliau yang dibaca sebelum tidur. Ya, gara-gara wirid yang dibaca sebelum tidur itu, ketika beliau sakratul maut, istrinya mentalkini beliaunya mesem tok. Ditakoni bojone lapon. Talkin, kalau kau mau mengingatkan aku la ilaha illallah salah, tapi nek mau melakukan ini ittiba li sunnati Rasulillah benar. Kalau kau mengatakan la ilaha illallah karena mengikuti sunnah, ngajar sunnah, nggih. Tapi kalau mau mengingatkan salah alamat kon. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah qad imtazajat bidami walahmi. Kalimat la ilaha illallah itu sudah merasuk, bercampur di darah dan dagingku. Gara-gara nih beliau tiap malam itu punya wirid. Kalau paringin jenengan ijazah nggih, siap diamalno ya. Beliau tiap malam sebelum tidur 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 2.000 sholawat kepada Rasulullah. Ayo ngomong gobil tuh ijazah. Nggih. Wirite kaya ngono. Nggih, ya gak perlu dielingno la ilaha illallah. Nek sampean maca iku la ilaha illallah selawe sampai ketemu minggu ngarep durung mari. Nggih. Sampai sebegitunya hadirin. Nah, beliau mengatakan khasyah al-khaufu minallah itu diraih dengan ilmu. Makanya maksiat yang paling bahaya itu bodoh. Kenapa? Karena semua kemaksiatan akan dilakukan ketika dia nggak kenal Allah, ketika dia nggak tahu ilmu warisan Rasulullah. Nah, makanya aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Kebaikan dunia dan arah akhirat hanya bisa diraih dengan kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu syaratnya harus kenal Allah, harus tahu Allah, yaitu dengan ilmu. Tapi ilmu saja hadirin, ilmu saja yang kita dapati itu nggak akan bisa mengenalkan, mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali melalui seorang guru. Guru ini yang disebut dengan mursyid, murabbi, syekh ataupun yang lainnya, yang membimbing kita. Kita inilah hadirin harus punya kiai, harus punya guru yang kita rujuk kepadanya. Ojo ngeminter mbok urip iku. Mondok ya gak, ngaji ya gak, kon duwe guru gak. Lah terus ibadahmu mbek Allah, ya iku ibadah iki cukup lah apa guru-guruan.
kon tak kandhani, aku 10 tahun mondok lho. 10 tahun mondok kudu duwe guru sekan. Lah kon mondok gak duwe guru. Lah lu pinter aku nabi Imam Syafi'i. Orang itu katanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la budda min syaikhin tasiru ilallah au tasiru bisairihi ilallah min ahlin nufusi zakiyati. Kamu tuh harus punya guru yang mengajakmu itu menitih perjalanan menuju kepada Allah, yang guru itu adalah syaratnya mempunyai hati yang bersih. Hadirin, kita hidup di dunia ini harus ada yang membimbing. Sahabat dulu dibimbing Rasulullah. Ketika meninggal, para sahabat yang lain tersebut dibimbing oleh yang lebih tua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus bimbingan demi bimbingan demi bimbingan. Lah sekarang kalau kita ini nggak jelas bimbingannya, apa mana gurunya Mbah Google, masalah titik takon Google, masalah takon Google, gak jelas ilmu nih, kemana tujuannya. Makanya ilmu itu harus dengan guru agar kita kenal kepada Allah, dengannya mempunyai thamarah al-khaufu minallah, takut sama Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, guru mana yang kita pilih? Milih guru niku sing paling mirip mbek Kanjeng Nabi. Akhlak atine bersih, sopan santune, wedine mbek Gusti Allah. Hadirin, mana orang yang paling mulia di antara kita, yang paling mulia, yang paling sempurna mengikuti Rasulullah? Yang paling mulia di antara kita itu bukan yang paling keramat, duduk sing pinter badek-badek iku. Kon golek guru mesti golek sing sakti ku apa? Nih, beb kula niki golek guru gak sembarangan. Terus golek niku sing sakti. Sing iso bedek-bedek. Lho, ya nang dukun ae. Sing sakti beb, sing iso mumbul, ya belajar mbek manuk mari. Sing iso mlaku ndek ngene banyu, ya mbek bebek. Hadirin, cari guru tuh yang paling mirip sama Rasulullah. Maknanya kamal mutaba'ah li Rasulillah. Yang sempurna, yang paling sempurna. Kalau koyok Rasulullah gak mungkin lah, mimpi sampean. Tapi yang minimal yang paling mirip sama Nabi itu mana? Akhlaknya, budi pekertinya. Ya, itu pertama. Itu syarat awal Anda cari guru itu yang paling mirip sama Kanjeng Nabi. Tutur katanya, ghirahnya sama agama, kecemburuan sama agama, waroknya, nggak cinta dunia, dan lain-lain. Ini dilihat, oh iki cocok siji, satu cocok. Yang kedua, setelah kita pilih guru yang seperti itu, kita ngaji. Setelah ngaji, ada nggak thamarahnya? Apa thamarah itu, hadirin? Thamarah itu buahnya kita ketika ngaji sama beliau itu apa? Apakah menambah rasa takut kita kepada Allah atau tidak? Itu guru. Aku ditekani ambek arek nom-nom ini. Tak takoni, kon duwe guru apa gak? Guru kami beb, semua kalangan, golongan A, golongan B, golongan C, semuanya kami jadikan guru. Loh, terus yang sampean ikuti yang mana? Ya kita lihat, yang benar di antara mereka kita ikuti, yang baik, yang enggak, ya enggak. Lu. Lah kok nak luwe alim ya ustaz-ustaz iku berarti. Kok iso ro kon sing bener sing ndi sing salah sing ndi? Lah kalau luwe alim ngono. Enggak bisa. Terus gimana, Beb? Nah, kita ajari kon. Anda belajar sama A, sama B, sama C, sama D. Anda belajar seminggu di kini, seminggu di kini, seminggu di kini, seminggu nang kini. Setelah Anda belajar, Anda lihat dari semua guru yang Anda belajar darinya, mana yang membuahkan rasa cinta kepada Allah dan takut melanggar perintah Allah. Itu gurumu.
Nggih. Ojo golek guru sing paling sugih, iku paling akeh saiki. Tak delok-delok kiai niki sing paling akeh pengikutin niki sing akeh duwike. Nggih. Sing saken niku kiai-kiai sing numpak sepeda motor, kadang kurang payu. Padahal yo alim yo soleh, tapi gara-gara numpak sepeda motor dipandang sebelah mata. Tapi lek wis montore Innova lumayan ya. Apa meneh Alphard, wah wali Allah iku. Nggih. Wong kita cari guru kok golek sing sugih, iki aneh ha. Nggih. Jangan hadirin. Jadi kita mesti punya guru. Anda nggak bisa loh hadirin. Oh, tak eling nonggo. Katanya Al Imam Ja'far Shadiq. Faqad dhalla man laisa lahu syaikhun yursyiduh. Akan sesat, akan keblinger orang yang hidupnya nggak punya seorang guru yang membimbingnya. Gak iso hadirin. Anda harus punya rujukan yang Anda manut dengan rujukannya. Kalau Anda nggak gelem, sombong. Anda sombong. Nek pinter sombong nggak apa-apa. Lah wong sampean nggak duwe ilmu kok sombong. Iki lucu ah. Nyesel. Kata Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid apa? Man la sahib fi zamanuh Syekh Arif Makin marrat hayatuh wa hu ma'dud minal muflisin. Sopo ae sing urip teng zamane gak duwe guru sing bimbing, dia termasuk golongan orang-orang yang bangkrut dan rugi. Dan guru itu ini yang bicara. Mana condong jenengan, tapi setelah ini delok sik kamal mutaba'ah li Rasulillah iki mirip Kanjeng Nabi. Mungkin ada 3-4 hadiri. Dilihat, ya Allah, aku kok tentrem tambah wedim ya Allah gara-gara ilmu yang aku dapati dari orang ini. Jadikan dia pembimbingmu. Nih hadirin. Nah, itu baru nanti kita dikenalkan kepada Allah. Tapi kadang zaman penuh dengan fitnah hadirin. Hingga kadang sebagian orang nggak menemukan itu. Nggak menemukan sosok yang bisa mengenalkan dia kepada Allah. Kata Imam Haddad, kalau nggak ketemu baca kitabnya. Beb kulo kok ndelok Kiai Habib ini kurang marem hati kulo. Terus ya apa? Ya wis belajar mbek Imam Ghazali. Loh, kapan Imam Ghazali niku wonten? Imam Ghazali baca kitabnya. Tapi lek kitab Imam Ghazali maca ya gak iso ya tetep butuh balik mbek kiai. Itu kalau yang sudah alim tidak bisa baca Imam Ghazali, baca kitab Al-Haddad dan lain-lain. Tapi kalau masih itu nggak bisa, ada satu jalan keluar lagi kata ulama. As-salatu ala nabi syekhun man la lahu syekh. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, karena salawat kepada Nabi itu guru buat orang yang nggak punya guru. Bersolawat, dengan solawat tersebut cahaya Rasulullah menuntun kita untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah.